Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kelompok 6 yang akan membawakan hubungan antara filsafat, manusia, dan pendidikan. D. Sistem nilai dalam kehidupan manusia. Sistem adalah suatu himpunan atau gagasan, prinsip-prinsip yang saling bertautan yang berhubungan menjadi suatu keseluruhan. Ada beberapa poin, yaitu sistem nilai dalam kehidupan. Yang pertama adalah pengertian nilai, bahwa nilai adalah suatu norma tertentu mengatur ketertiban dalam kehidupan sosial. Yang kedua adalah bentuk dalam tingkat nilai. Yang ketiga adalah nilai-nilai pendidikan dan tujuan pendidikan, yang mana terdapat dalam sebuah pendidikan tersebut. Yang keempat adalah etika dalam jabatan. Nah, etika dalam jabatan juga terbagi menjadi 4. Yang pertama ialah melaksanakan kewajiban. Yang kedua, memperlakukan siapapun dengan baik dan sebagai peserta didik. Yang ketiga adalah menghormati perasaan setiap orang. Yang keempat, menerima hak sebagai suatu kehormatan. Pandangan filsafat tentang pendidikan. Filsafat pendidikan adalah nilai-nilai dan keyakinan filsafat yang menjiwai, mendasari, dan memberikan identitas suatu sistem pendidikan. Filsafat menjadikan manusia berkembang, mempunyai pandangan hidup yang menyeluruh secara sistematis. Maka hal ini semacam telah dituangkan dalam sistem pendidikan agar dapat terarah untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. 1. Dasar dan tujuan. Dasar pendidikan yaitu suatu aktivitas untuk mengembangkan dalam bidang pendidikan dan pembinaan kepribadian. Tentunya pendidikan memerlukan landasan kerja untuk memberi arah bagi programnya. Sedangkan tujuan pendidikan nasional yaitu membangun kualitas manusia yang bertakwa kepada Tuhan, serta sebagai warga negara yang menjiwai Pancasila, berkepribadian yang kuat, mandiri, cerdas, memelihara hubungan sesama manusia dan lingkungan, dan sanggup membangun diri dan masyarakat. Sedangkan tujuan institusional adalah perumusan secara umum pola perilaku dan pola kemampuan yang mampu dimiliki oleh lulusan suatu lembaga pendidikan. Sedangkan tujuan kurikuler yaitu mencapai pola perilaku dan pola kemampuan yang harus dimiliki lulusan suatu lembaga tersebut, yang sebenarnya merupakan tujuan institusional dari lembaga pendidikan tersebut. Nah, tujuan dari instruksional apa saja yang harus dikuasai oleh siswa sesudah melewati kegiatan instruksional yang bersangkutan harus berhasil. Tujuan pendidikan menurut definisi. Yang pertama adalah tujuan individual, perubahan yang diinginkan seperti perubahan perilaku dan lain-lain. Yang kedua adalah tujuan sosial, yang mana berkaitan dengan kehidupan masyarakat, berkaya pengalaman dan kemajuan yang diinginkan. Yang ketiga adalah tujuan profesional, yang mana berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai ilmu, seni sebagai suatu aktivitas antara aktivitas masyarakat dan lain-lain. Yang kedua adalah pendidik dan peserta didik. Dalam keluarga sebagai pendidik adalah ayah dan ibu, sedangkan di sekolah pendidiknya adalah guru. Pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan kepada pendidik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar tercapai tingkat kedewasaan, mampu berdiri sendiri, memenuhi tugasnya sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial sebagai individu. Sedangkan peserta didik adalah anak yang sedang tumbuh dan berkembang, baik ditinjau dari segi fisik maupun dari segi perkembangan mentalnya. 3. Kurikulum. Kurikulum merupakan faktor yang sangat penting dalam proses pendidikan. Menurut para ahli, yang pertama adalah
Lewis dan Mel, mana kurikulum adalah seperangkat bahan pelajaran, lumusan hasil belajar, penyediaan kesempatan belajar, kewajiban dan pengalaman peserta didik tersebut. Sedangkan menurut Tabah, kurikulum adalah peduli bagaimana rancangan detailnya terdiri atas unsur-unsur tertentu. Nah, jadi kurikulum adalah rumusan tujuan dari mata pelajaran, garis besar pokok, bahasan penilaian, dan perangkat lainnya. 4. Sistem pendidikan. Pendidikan merupakan usaha yang sengaja dan dirancang untuk membantu perkembangan potensi dan kemampuan anak agar bermanfaat bagi kepentingan hidupnya sebagai seorang individu dan sebagai warga negara dengan memilih isi, strategi, kegiatan, dan teknik penilaian sesuai. 4. Sistem pendidikan. Pendidikan merupakan usaha yang sengaja dirancang untuk membantu perkembangan potensi dan kemampuan anak agar bermanfaat bagi kehidupannya sebagai seorang individu dan sebagai warga negara dengan memilih isi, strategi, kegiatan, dan teknik penilaian yang sesuai. Menurut Chater, pendidikan mengandung yang pertama adalah proses perkembangan kecakapan seseorang dalam bentuk sikap dan perilaku yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, proses sosial, di mana seseorang dipengaruhi oleh suatu lingkungan yang terpimpin. Adapun ciri umum dalam pendidikan, yang pertama adalah pendidikan itu mengandung tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, untuk mencapai tujuan pendidikan harus melakukan usaha, strategi, dan teknik penilaian yang sesuai. Yang ketiga, kegiatan tersebut memberikan pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi, hubungan antara pendidikan dan sistem pendidikan itu bertugas merumuskan alat-alat, prasarana pelaksanaan teknik-teknik, atau pola proses pendidikan dan pengajaran dengan makna akan dicapainya dibina tujuan pendidikan tersebut. Sedangkan tujuan pendidikan ini meliputi problematika kepemimpinan dan metode pendidikan, politik pendidikan sampai pada seni mendidik. Nah, kita akan membahas filsafat pendidikan sebagai suatu lapangan studi bertugas merumuskan secara normatif dan dasar-dasar tentang tujuan-tujuan pendidikan tersebut. Nah, oke teman-teman, pada kesempatan kali ini, inilah yang akan saya sampaikan pada teman-teman. Jangan lupa ya, subscribe, and comment, dan like-nya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Kami dari kelompok 6 undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.